Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari channel kami. Oke, langsung kita bahas yuk. Kata pramuka berasal dari singkatan kata Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandische Padvinderorganisatie (NPO) pada 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Nederlands-Indische Padvindersvereniging (NIVP) pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaanse Padvinderorganisatie (JPO). Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Di antaranya Hizbul Wahton (HM) pada 1918, JJP Jongjava Pavinderi pada 1923, Nationale Padvinders (NP), National Indonesia Padvinders (NATIPIJ), Panduwe Pemuda Sumatera (PPS), dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesische Padvinderis-Organisatie, pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu, Kyai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada 23 Mei 1928 muncul organisasi PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAF, NATIPIJ, dan PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui, aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama pramuka. Dalam kesempatan ini juga, Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. Ahmad Haji Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Maka, peristiwa ini disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Pada 30 Juli 1961, bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961, dilakukan Mapinas dalam kurung Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua I Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh.
ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Gerakan pramuka dipimpin oleh Ketua Koordinator Nasional. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke guys, itulah sedikit ulasan tentang sejarah pramuka Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.